Pemirsa, nasib kereta api cepat Jakarta-Bandung sepertinya akan berjalan di tempat setelah Kementerian Perhubungan menyoal sejumlah izin dan persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak Kereta Api Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Belum adanya kesepakatan terkait perjanjian konsesi hingga izin pembangunan yang belum diterbitkan menimbulkan kesan groundbreaking yang terburu-buru. Lantas akan seperti apa nasib kereta api cepat yang masih tersandera izin ini? Inilah yang akan kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama ada Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Mbak Tasha. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sama-sama, terima kasih. Dan juga bergabung dari luar studio mantan Menteri Perhubungan, Yusman Syafi'i Jamal. Selamat malam, Pak Yusman. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Pak Yusman, saya ke Pak Bambang terlebih dahulu nih untuk menjelaskan karena Pak Bambang lebih dalam mengerti soal latar belakang dari kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pak Bambang, saat ini kita yang dihadapkan, yang kita lihat di masyarakat adalah adanya pro kontra soal masa awal konsesi kapan akan dimulai. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang awalnya sebenarnya ketika mengadakan proyek pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung, kajian awalnya sebenarnya seperti apa sih, Pak? Iya, terima kasih Mbak Tasha. Sebenarnya kesempatan malam ini saya ingin meluruskan sebenarnya bagaimana persiapan kereta api cepat ini akan dibangun. Pemerintah dalam hal ini Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan sudah mulai studinya sejak tahun 2008. Jadi sebenarnya persiapannya sudah cukup panjang. Untuk Jakarta-Bandung nih ya, Pak? Untuk bicara waktu itu bicara Jakarta-Surabaya. Waktu itu Jakarta-Surabaya, oke. Ini zamannya Pak SBY berarti kan? Ya, sejak itu. Memang waktu itu political pemerintah belum menginginkan pembangunan itu. Karena memang ada kepentingan-kepentingan lain. Sehingga sekaranglah baru terwujud. Jadi sebenarnya kalau kita cerita tadi, sebenarnya sejak 2008 sampai sekarang, itu cerita yang cukup panjang. Di awalnya, saat itu adalah kita ingin membangun kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Tetapi setelah kami diskusi dengan Kementerian Perhubungan dan melihat kemungkinan yang ada, sehingga dipilihlah pentahapan untuk membangun kereta api cepat. Sehingga waktu itu dipilihlah Jakarta-Bandung sebagai tahap awal daripada pembangunan kereta api cepat yang nantinya akhirnya akan di Surabaya. Sampai ke Surabaya. Memutuskan Jakarta-Bandung itu di tahun berapa, Pak? Jakarta-Bandung sebenarnya sudah dikaji sejak tahun 2011. 2011 ya, kita sudah mulai membahas itu. Dan waktu itu JICA, Jepang mulai mengkaji untuk membangun Jakarta-Bandung, kira-kira nanti rencana pembiayaannya seperti apa, mekanismenya. Apakah nanti P3 ataupun nanti pembiayaan oleh pemerintah atau dengan full swasta. Oke, pada waktu itu masih dengan Jepang ya? Dengan Jepang ya. Oke, akhirnya pindah ke Cina, apa yang kemudian terjadi di situ, Pak? Jadi gini, pemerintah sekarang lagi konsentrasi untuk membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa khususnya. Pak Presiden juga sudah mengatakan bahwa kalau memang ingin membangun infrastruktur besar di Pulau Jawa, silakan tidak menggunakan duit rupiah. Artinya tidak menggunakan duit pemerintah. Oleh karena itu, kalau memang ada swasta yang berminat untuk membangun, silakan. Nah, itulah akhirnya diputuskan karena ini tidak menggunakan APBN atau rupiah, sehingga Cina lebih Cina menawarkan dia akan bangun dengan swastanya. Sementara waktu itu dengan Jepang, dia minta bantuan rupiah dari pemerintah pusat. Oke. Dalam hal ini pemerintah. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah kurang gitu setuju. Berapa sih waktu itu yang diminta oleh Jepang? Mereka minta hampir 60%. 60%? Iya, dari total proyek yang ada. Dari total proyek, oke. Kalau sekarang tiba-tiba kemudian meskipun kita memilih Cina, tetapi tiba-tiba ada permintaan seolah-olah minta jaminan kalau proyeknya mangkrak akan kemudian ditanggung pemerintah, bagaimana bisa seperti itu tiba-tiba? Sebenarnya nggak ada minta jaminan itu. Oh, tidak ada permintaan jaminan itu? Jadi mereka akan mengelola secara swasta, full swasta. Full swasta? Tetapi perizinan dibantu oleh pemerintah, perizinannya dipercepat. Oke. Karena buat swasta, perizinan dipercepat itu sudah sesuatu yang menguntungkan luar biasa kan. Jadi kalau untuk saat ini, di detik ini, Pak, di hari ini, apa yang kurang dari perizinan kereta api cepat Jakarta-Bandung? Sekarang sedang diidentifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini juga Direktur Kereta Api Cepat Pak Anggoro sedang mengintegrasi apa aja izin-izin apa aja yang akan dipersiapkan. Nah, inilah sekarang akan dibantu dipercepat oleh Kementerian Perhubungan.
Jadi kalau pernyataan Pak Yonan kan Menteri Perhubungan ada 3 yang sebenarnya harusnya dipenuhi untuk bisa kemarin groundbreaking, tetapi salah satu diantaranya adalah analisis dampak lingkungan itu masih belum menggunakan data primer katanya. Apa benar seperti itu atau seperti apa? Sekarang sudah diselesaikan oleh sedang diselesaikan atau sudah selesai? Sedang diselesaikan oleh kereta api cepat. Oke, apalagi yang kurang selain untuk AMDAL? Sementara yang kita dapat informasi dari Kementerian Perhubungan, Mbak ya. Jadi diantaranya AMDAL, kemudian jalur sudah ditentukan, dipatok-patok. Trase sudah kan? Trase sudah mengikuti jalur tol yang ada. Oke. Beda dengan rute yang dikerjakan oleh Jepang. Oh, ini berbeda dengan rute yang dikerjakan. Karena mereka Jepang akan bangun tunnel ya, membelah gunung. Oke. Dan ini kosnya sangat mahal sekali. Oh, ini lebih murah. Tetapi jalur ini tetap bisa menjadi awal dari jalur yang diinginkan sebelumnya, tetap sampai nanti bisa dihubungkan ke Surabaya? Atau ini tetap, memang? Iya, jadi ini kan bicara tahap 1, Jakarta-Bandung. Sehingga dipilihkan mengikuti jalur tol yang ada, karena tidak perlu pembebasan lahan kan. Jadi itulah alternatif yang paling baik. Baik. Saya ke Pak Yusman terlebih dahulu. Pak Yusman, ini ada yang kemudian menganggap bahwa groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kemarin terkesannya seperti terlalu terburu-buru, kemudian kita melihat ada beberapa masalah yang masih mengganjal. Apa komentar Anda tentang hal ini? Kalau saya lihat begini ya, kalau yang namanya groundbreaking oleh Presiden itu sebetulnya kan hanya untuk membangkitkan harapan bahwa proyek ini akan dilaksanakan. Proyek ini telah memenuhi kriteria untuk dikerjasamakan dan ada kriteria untuk bisa berhasil. Jadi Presiden menciptakan suatu kondisi bahwa proyek ini harus dilaksanakan. Jadi itu arti dari groundbreaking. Nah, setelah groundbreaking, maka proyek itu harus dilaksanakan oleh yang membuat proyek, yaitu dalam hal ini konsorsium. Nah, sekarang bertemu dengan regulator, dalam hal ini Pak Menteri Perhubungan. Bedanya antara konsorsium dengan regulator itu seperti kita membaca buku. Kalau konsorsium biasanya kan bab akhir dulu baru bab pertama. Jadi dari belakang ke depan. Biasanya begitu. Mereka ngomongin bisnis, ngomongin lain sebagainya baru ke depan. Kalau regulator tidak, dia harus tahap demi tahap. Jadi dari awal tuh bab 1, bab 2, bab 3 baru bab akhir. Nah, bab satunya itu adalah sebetulnya namanya izin sebagai perusahaan pengelola kereta api. Nah, itu namanya ada syarat-syaratnya. Terus kemudian yang kedua, izin trase, itu ada syarat-syaratnya. Kemudian nanti baru turun lagi izin kekerasan ataupun landasan daripada bangunan. Terus kemudian ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya tidak boleh melewatin daerah yang katakan patahan. Nah, kalau melewatin patahan ada nggak kriteria untuk teknologi untuk mengatasi patahan itu. Kalau semua ini oke, maka ada prinsip namanya clear and clean. Jadi sudah clean, semua persyaratan terpenuhi, baru clear. Nah, baru Pak Yonan akan menandatangani sebagai suatu izin. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Yonan menurut pendapat saya dari pengalaman saya sebagai Menteri Perhubungan itu adalah suatu tata cara untuk membuat suatu langkah kehati-hatian agar proyek ini berhasil terlaksana dengan baik. Jadi bukan untuk menghalangi. Jadi dia melaksanakan suatu tugas sebagai regulator. Nah, bahwa terjadi komunikasi di atas permukaan seolah-olah berbeda, saya kira itu soal yang wajar ya. Jadi menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh Pak Yonan itu sebagai regulator sudah tepat dan benar. Jadi dia membuat suatu kerangka agar konsorsium ini dalam mengurus izin itu secara bertahap, satu demi satu dokumennya dibuat. Begitu, itu menurut pendapat saya. Jadi sementara launching ataupun groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden itu tujuannya itu adalah membangkitkan harapan dan menetapkan batas waktu kapan proyek ini akan selesai, misalnya 2018. Nah, itu sudah di set up sedemikian rupa sehingga dengan demikian nanti pelaksananya akan ada mempunyai awal dan mempunyai akhir. Nah, kewajiban daripada pelaksanalah membuat project management agar itu sesuai tepat waktunya. Dan menurut hemat saya kira Menteri BUMN dalam menentukan konsorsium kan sudah memilih BUMN yang mempunyai
kualitas dan kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan proyek ini tepat pada waktunya. Oke, jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan dari uraian panjang Pak Yusman tadi, memang tidak apa-apa kemudian Presiden groundbreaking, tetapi ternyata di belakangan kita baru melihat ada ternyata AMDAL masih belum beres, kemudian ada perbedaan tentang awal mula konsesi yang kemudian ada juga masalah tadinya kita pikir bahwa Cina itu akan tidak minta jaminan apapun, tapi ternyata meminta jaminan dari negara. Ini sesuatu yang wajar untuk dinegosiasikan setelah groundbreaking, Pak Yusman. Ya, di dalam proyek yang padat teknologi dan padat modal, hal semacam ini makin kita gali, dia kan makin dalam masalah-masalah yang muncul secara rinci, secara detail. Yang tadinya mungkin di atas kertas tidak dapat dilihat, tapi begitu ketemu sama regulator yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, maka seluruh pasal demi pasal ataupun kemudian perjanjian demi perjanjian itu nanti terkuak satu-satu mana yang kurang. Nah, yang kurang itu yang harus ditambal, yang kurang itu yang harus dibenahi, yang kurang itu harus diatasi. Saya kira begitu. Oke, baik. Pak Yusman ditahan dulu, nanti kita akan kembali usai jeda komersial berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.